Ada Cloud Nox-nya Sunshin ya, tapi gue pengen kasih kesempatan buat Brand. Brand. Karena mereka lebih ke arah comfort hero juga, mereka tampaknya lebih pede lagi. Dan ini kalau sampai Brand hancur sekarang, yang sekarang, mereka pasti bakal bingung atau game seperti apa. Jadi menurut ini bakal coba untuk dimenangkan oleh Brand Esports. Oke, Brand. Brand. Aku Burmis. Aku Burmis. Oke, kita langsung masuk ke game kali ini. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Apakah betul Burmis Goals atau Brand Esports? Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas, Papulu dan juga Obawa. Di dalam mid ternyata ada Pew. Dengan supportnya bersama dengan Sylvana, aku kira yang pakai ini tadi siapa gitu pakai Sylvana. Tapi ternyata masih Pew. Langsung ada Kid di arah midlands. Dan ternyata tidak ada Lunox di samping, memilih untuk menuju ke arah midland. Lestir coba dipasangkan, kali ini dipasang oleh Sore S, memilih untuk mundur. Para pemain dari tim Brand Esports gak boleh terlalu offside lagi, karena para pemain dari Brand, yaitu core-nya, masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ya, ini bakal bergantung dari lane slotnya ya setelah ini. Mana lane slotnya? Waduh. Masih melakukan apa ya? Masih melakukan farming-farmingan aja di bagian bawah. Ada Cloud yang berhadapan dengan Baxia sekarang. Yang biasanya ada Yuzong di sana. Betul. Sekarang, nah loh, ada Range versus Melee. Ya ini kayak digocek tapi masih bisa ditangkap ternyata oleh Flap Easy. Cuman ya, kalau bicara soal range lawan Milo ya, gue pasti pilih range. Iya. Jauh. Tapi kali ini dari Leslie-nya gak bisa terlalu barbar. Ribo harusnya mundur karena dia seperempat darah terakhir. Gak bisa terlalu offside. Para pemain dari tim Burmis Goals juga di area bawah harus sabar. Dia gak pakai emblem killing streak. Dia gak punya damage sama sekali walaupun dia bisa sustain dengan Regen dan juga dari mana Regen tapi bakal coba dipas oleh seorang Baptisi. Ada Miro Libes di sana, dilempar piring tetangga, satu hit terakhir masih bisa dihindari dan ternyata berhasil kabur dari kejaran sang Baptisi. Udah langsung ada backupan dari Kid yang menggunakan Lunok. Coba lihat aja. Oh, shield ini langsung dikeluarkan begitu aja. Mau ditabrak tapi ternyata dia balik arah untuk pakai power steering. Coba kalau tidak pakai power steering, bisa beloknya susah banget. Berat. Dan lihat itu, takut kan dari seorang Baxianya terhadap Lunox. Lihat, dia nggak berani macam-macam. Iya, kalau misalnya Lunox sudah level 4 kayak ini, buset di dark kening langsung bro bocor. Baptisi aja baru level 4. Udah ada dua pemain yang cukup melakukan rotasi ekstrim dari para pemain tim Brand. Sepertinya bakal coba dipasar dari seorang Maybe. Mungkinkah ditabrak kali ini? Ditabrak. Belum level 4. Ada Baptisi di arah belakang. Kid, lihat dengan darah keningnya mengusir mundur seorang Baptisi dan seperti sudah menunggu di level one shot-nya. Baik sekali. Bobo coba tapi mendapatkan semangat Baptisinya. On point banget. Esi ditangkap. Kidnya gak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada Order Williams tapi kali ini Kidnya masih bisa dihindari dengan satu motor triple kill. Didapatkan oleh seorang Kaltisi. Kaltisi save the day, Pak Mulu. Ini dia kekuatan dari Kalji kembali keluar dengan comfort hero yang mereka dapatkan. Bahkan sekarang kita lihat, diawali dengan hal yang sangat baik tadi dengan adanya Lunok, lalu ada wild charge dari Groknya juga. Ternyata malah perlahan-perlahan dibalikin dengan ada Imperial Justice, lalu udah ada Lancelot juga yang mendadak langsung bergabung di sana mengakibatkan 3 poin kill bersih untuk Lancelot. Itu sudah sekarang. Dipasal Lestinya ke arah belakang dan ini udah keluar. Beta Persikusen ditangkap, Bibinya harus hilang. Tapi ternyata Kaltisinya bakal berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lesti diselamatkan lagi dan lagi. Kali ini para pemain dari tim Burmis Gold, mereka kehilangan banyak poin dan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk kali ini. Oh, Wawa. Iya, itu permainan dari Kaltisi. Dengan hero comfort dia sekarang, dia terlihat sangat luas untuk bisa memainkan hero favorit dia. 401 bahkan itu kayak, oke, seakan-akan setiap kali ada Kaltisi di sana, akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Burmis Gold. Yes, Mountain Sugar telah dibuka. Tapi kali ini Kaltisi harusnya untuk coba dapetin 1 buah turtle. Dia bakal maksa dengan item yang dimiliki. Udah ada Raptor Macet menuju ke arah Heptasis. Blazing Duet yang buka 15 miliar di arah mid lane. Langsung coba dipasang oleh seorang Maybe. Dia terlalu sakit. Kaltisi levelnya berbeda jauh. Dan dia dapatkan oleh seorang Baptisi. Di depan sana ditangkap Ruby dan dia gak bisa pulang. Maunya digoyah. Batunya dipecahkan. Gubrak. Bocor di sana. Dan bahaya sekali Omawa untuk Burmis Gold. Mereka disetir di early game. Iya, ini sudah kayak setiran maut dari Brand Esports. Mereka, ya, tapi balik lagi sih. Cloud-nya belum join the fight, ya kan. Masih ada Yi Sun Shin juga yang masih bergerak dengan cukup leluasa, cukup bebas. Tapi dari segi lokasi farming, kedua
hero tersebut berada di satu posisi yang sama. Yang berarti bahwa mereka harus berkontrol satu sama lain. Dan Way of Dragon berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Lunox yang harus hilang. Di sisi lain KTZ memilih untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Poin yang kali ini didapatkan seorang KTZ benar-benar dimanfaatkan. Dia nggak melakukan blunder sama sekali. Bahkan Lasti jarak depan sana. Gak punya Way of Dragon lagi. S-nya udah datang. Dan ternyata Phantom Execution-nya berhasil dilempar, di cancel dan menuju ke seorang di pas on point tapi kurang damage Papulo. Yoi, di bagian bawah juga untuk Groknya berhasil mundur ke bagian belakang dengan sedikit darah yang dia miliki. Walaupun ada terjangan dari Piu, nah lo dilemparin barikade, lo mau kemana? Lo untung kagak ketabrak batu PW di sana. Iya, tapi berat sih buat Grok sendiri ketika Ruby Didi dengan Groknya dia berusaha membantu yang lain. Hampir, apa ya, kayak masih belum cukup lah. Istilahnya dia belum cukup power untuk menentukan dari brand yang memang cukup licin-licin ya hero-heronya. Kalian sadar gak? Ada yang sedikit bertukar posisi. Ya, betul. Sylvana dan juga ada Ribo di sana dengan Parsiannya. Ribo bakal difokuskan untuk team fight terlebih dahulu dan Sylvana bakal coba ditahan untuk arah laningnya. Bahkan Kid udah ada order brilliant sekali ini, Phantom Execution udah keluar. Gak ada apa-apa lagi dan ternyata tercancel tadi. Tadi harusnya udah keluar dong. Itu harusnya udah keluar dong Phantom Execution-nya, bener gak sih? Apa itu? Tapi Ruby Dede udah ada one shot dikeluarkan, gak boleh kabur, maunya pulang. Tapi ternyata bakal dikejar oleh gomrolan dari Brady Sport. Masuk ini dapatkan 6 poin, lihat. Heptasis di menit yang ke-6. Kaltizi kali ini benar-benar kaya raya tajir melintir di arah mid lane. Wow, dua match berjalan bersamaan. Kayaknya Phantom Execution udah keluar deh tadi. Lihat gak? Ada animasinya. Terus dia kegeser. Baru keluar lagi Phantom Execution-nya. Mungkin pas baru gitu. Ke-cancel. Enggak ke-cancel, masih bisa dilakukan di saat yang dikit lagi kegesernya itu selesai baru dia bisa langsung ke Phantom Execution lagi. Wah, mind blown kali ini dari Kaltizi ya. Bener kata Opung Lawak. Gak ting-ting-ting. Gak usah, on point. Tapi on point, yang penting on point ya. Wah gils, itu tadi langsung yang pas dia jadi telur. Iya gitu, baru Brian of Order-nya selesai gitu. Wah, gua nggak selamat nih. Wah, nama aku keluar di sebelah kanan atas nih. Oke, dan ya akhirnya dengan double marksman yang dilakukan oleh Burmese Gold ya. Mereka jalan barengan. Oke, sekarang juga tampaknya udah mulai berpindah tempat. Iya, tapi di bagian atas kita lihat ya. Tadi ada tabrakan dan juga Phantom Execution dari Lancelot. Untungnya masih bisa kabur loh. Gagal loh tabrakan body. Itu satu kali tusuk, belum ada tusukan tambahan tapi dilempar ke arah belakang dari seorang Kaltizi. Masih ada Aceh, Tondros ternyata udah gak punya Phantom Execution lagi dan ternyata ada kali ini Godlike didapatkan. Dan masih ada Tondros dan ternyata gak dikeluarkan, lihat damage-nya sakit banget. Itu ke Ruby Dede, bayangin ada Lusty di belakang sana, gak boleh pulang, dikandangin dari Baby. Lihat dari ejector dari seorang Kaltizi kali ini masih mau lebih, ditangkap Ruby Dede-nya, gak ada follow up, memilih untuk ke arah Fall of Nature. Ruby Dede bakal minion, bakal dikandangin dan terjatuh semua combo wombo jomblo masuk. Ruby Dede cuma bisa, aku pasrahkan diriku terhadap Tuhan udah. Iya, dan tengahnya juga tadi Lunox-nya di gap, tadi Kid di gap dengan 3 pemain sekaligus. Itu kayak ngebuat Lunox yang harus dapetin item cepat meskipun dia punya emblem diskon. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dulu, masih ngepick terus-terusan. Itu tadi bisa dibilang kayak ada 3 hero yang bergantian nunggu ajalah doang. Iya, ya, aduh aku udah giliran pulang. siapa yuk, giliran siapa. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada Brian of Order yang dikeluarkan begitu aja. Baby terlalu outside di belakang sana, Kid harus pakai Purify-nya untuk bisa mengamankan dirinya. Piu gak ada cover dan Baka berhasil mendapatkan Kid kah? No, gak berhasil. Di sisi lain dia memilih untuk mundur, dilempar ke arah belakang oleh seorang Maybe. Dan kali ini Piu terlalu birahi dengan 11 assist yang didapatkan. Ternyata dia belum cukup mampu untuk menumbuhkan seorang Kid. Iya, ini diambil lagi stacknya, ditembakin. Tapi Blabzi masih cukup tebal juga. Ada Turtle yang akan diambil dan juga diamankan. Tapi ternyata untuk Brave Spot pasti mereka nggak bakal mau memberikan ini. Sedikit lagi SP tersisa dari klon itu sendiri. Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan. Ya ampun, apa itu barusan? Ya ampun, damage-nya terlalu besar. Bahkan di depan sana, Lastinya benar-benar free. Kaltizinya 8 kill dapatkan, memilih fokus ke hadap Turtle terlebih dahulu. Kidnya masih coba ditahan damage-nya. Kalau Lasti udah bisa nahan damage dari seorang Kid, itu tandanya Kid belum bisa numbangin Kaltizi. Ngerti ya? Betul. Gak bisa. Kalau misalnya si Lasti aja ditahan damage-nya, berarti Kaltizi gak bisa ditumbangin. Beda sama skema kita pas kita bahas sebelum draft pick. Betul. Dari ini sudah mulai ruwet sih buat mereka. Shutdown kiri kanan, mereka juga belum menemukan jawaban ya atas bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Ribo yang dari tadi stay di bagian belakang.
bisa dengan Fedor Airstrike-nya memberikan kejutan demi kejutan. Yoi, tapi untuk sekarang kita lihat juga no-ordernya tadi ternyata ada blessing dua langsung dikeluarkan, tapi belum cukup damage. Tertinggal Flapsy-nya, dikeroyok rame-rame, ban dalam gua tancapin paku, gua tancapin kayu ini semua. Tapi untuk dia lihat, Revitalize yang membantu Flapsy keluar dengan badan yang masih tebal seperti itu. Oji udah bilang, kalau misalnya dia nggak bisa numbangin Lasti, Udah. dia nggak bisa numbangin Flapsy. Iya. Karena tier level satunya itu dia nunggu Lasti dulu. Kalau Lastinya tumbang, oke kemungkinan besar Flapsy bisa tumbang. Tapi kalau dari Lastinya aja udah nggak bisa dibunuh, dah Apalagi Flapsy. apalah Flapsy. Mungkin bisa sekaratin, cuma ingat Lunos satu combo. Tapi bakal coba dilempar kah? Gak, memilih ke arah Ribo ditumbangin dengan cepat oleh seorang di arah belakang. Kali ini Flapsy-nya udah gak punya Revitalize, memilih untuk mundur. View-nya juga Ibron dan sekarang belakang dalam Lastinya memilih untuk menyelamatkan kawan-kawannya dengan ada satu buah pancar dari seorang Kautensi. Sekarang Thomas dilempar dan pasti bisa kabur. Satu kali pancarnya di sini menyelamatkan seorang Kautensi. Ya ampun, tapi sekarang kita lihat ada hujan api. Gak Malah ada bapak korban. kau hujan api. Gak ada korban, hanya saja mereka mendapat keuntungan. Satu inner turret yang ada di mid lane berhasil diambil. Dan untuk purple buff-nya juga menjadi milik Burmese Gold. Wow. Momentum yang baik diamankan oleh tim Burmese Gold. Karena keadaan dia berhasil mendapatkan satu buah shutdown terhadap Kautensi. Langsung momentum ini snowballingnya dijaga dengan baik. Burmese Gold nggak mau di snowballing balik. Dan Flapsy fokus ke arah seorang guys. Tapi ternyata ada view di sana ditangkap. Berhasil diamankan satu buah poin tambah dan yang bakal tumbangnya adalah S. Kautensi darah belakang. Siapapun yang bakal dituju ternyata pancernya miss satu hit on Rose. Menumbangkan sang kepala batu. Head to head ya. Kepala lawan kepala. Tapi ya ini kayak membuka momentum juga karena mereka punya double marksman. Masih ada D yang bisa melakukan split push cukup aman. Iya, dari D sendiri juga masih bisa menjaga momentum. Nalo. Ketemu dengan Kalzi, kita lihat aja di bagian depan sana udah ada Lasti juga. Terkena efek dari Jet Kundo, tapi ternyata ada Brilliant Order, udah ada Blessing yang dikeluarkan, ditabraknya dengan ban dalam. Sedikit lagi experience dari Lunox-nya. Lunox gak kuat, atau force, langsung nabrak, tapi malah ngantar nyawa aja ke arah maybe-nya. Ya Kali ampun. ini dibuka vision dia, tetapi Pedestrian berhasil menumbangkan seorang mungkin. Dan hujan api, bala bapak kau hujan api berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Setidaknya walaupun Kautensi-nya tumbang, tapi di sisi lain AC-nya masih selamat. Iya, AC-nya udah respon kembali, dia bisa melakukan farmingan, dia dapat space, ya di drag ke late game, 2 marksman mungkin akan menjadi sebuah keunggulan untuk Burmese Gold. Ini semakin masuk ke late game sebenarnya Burmese Gold mereka harusnya lebih seneng ya. Karena mereka punya double marksman, mereka punya Sunshin, mereka punya Cloud yang pastinya burst damage-nya bakal kuat. Tapi mereka terlebih dahulu harus menghalangi atau menghadang gerakan dari Baxia plus Marsha. Yang dimana dua combo tersebut adalah combo yang cukup menyakitkan. Belum lagi ada Sylvana dengan Anjo. Iya, dikejar-kejar mulu. Betul. Gitu. Cuma sisi plusnya ini celengannya Kartisi tadi udah pecah. Iya. Sama si siapa tuh? Si Marshanya, si Ribo. Iya, Si Ribo. Udah pecah dua-duanya. Tapi kali ini lihat Pedestrian lagi ke arah Aduh, belakang, sudah tertangkap dari Ruby Dede. Gak bisa pulang, maunya digoreng Duel Dragon tapi hanya menyelamatkan Ruby Dede. Bahkan di sini cover yang baik diberikan oleh Burmese Gold. Burmese Gold udah dapat satu ke arah belakang, coba ditunjuk ke arah belakang. View-nya bersama satu di jalan sudah kembali duit yang bukan 15 miliar berhasil mendapatkan poin tambahan. Permainan yang luar biasa tertangkap dengan total 1 kali 24 jam. Momentum yang bakal coba diselamatkan dan Lastinya kali ini bakal coba di-cover dengan seorang Ruby kali ini yang bukan Ribo. Ribo berhasil mengamankan perkawanannya di arah belakang sana. Bener banget, Ribo menggunakan burung yang damage-nya kayak Rambo, Pak. Ini gede banget, Pak. Pak, ampun banget tadi dengan cover yang dia ciptakan. Itu membuat tim sendiri itu merasa aman banget gitu. Mau melakukan fight di depan juga ya sok-sok aja gitu ya. Ini mulai tampak ya hawa-hawa comeback-nya dari Burmese Gold. Snowballingnya udah dipegang banget, tapi kali ini lihat Lasti di arah depan. Motor Shocker telah dibuka. Para pemain dari tim Burmese Gold sudah mulai setup di arah zone yang terhormat. Sedangkan Lasti mencoba untuk flank. Mendapatkan seorang S. Berhasil dan bisa di-steal. Tapi ternyata di sisi lain ada Vero S di arah belakang. Dan Kim berhasil dihindari oleh Orb Release. Bahkan di sisi lain Kautensi-nya harus tumbang. Satu didapatkan. Ini adalah bencana untuk tim Red Esports. Ini bencana. Mereka kehilangan 2 pemain cukup penting untuk mendefense satu buah
Bapak Lord yang terhormat. Yo, ini dia waktunya untuk Burmese Gold bisa memanfaatkan keadaan untuk menyamakan kedudukan. Lord berhasil mereka dapatkan. 2 orang berhasil ditumbangkan dari Brand Esports. Oke, Flaptisi mencoba untuk mendapatkan satu buah kit. Akan coba ditangkap, tapi ternyata kitnya berhasil hilang. Langsung dengan satu buah telur gulung di sini di mid lane. Bapak Lord yang terhormat sudah mulai bisa mengamuk. Ingat, Lordnya masih bisa ngangkat ketek, masih bisa mengamuk dan menuju ke arah inhibitor turret yang dipunyai oleh tim Brand Esports. Yo, kita lihat aja untuk dari blue buff-nya sendiri akan diambil oleh Cloud. Ini akan sangat menjadi sebuah advantage lagi. Kita lihat ada Lasti di bagian depan. Ditangkap AC-nya, karena follow up, menunjukkan Flopsy. Pintar sekali 2 orang ini mencoba untuk mendapatkan seorang AC. AC-nya masih bisa bertahan, karena follow up damage. AC-nya masih telur gulung, tapi dia fokus ke arah seorang view dan itu membuat space untuk tim Brand Esports mendefense. Satu buah Bapak Lord yang terhormat walaupun mereka berhasil kehilangan 3 turret sekaligus. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang adalah keuntungan untuk Brand Esports. Wow, late game menjadi milik dari Burmese Gold dengan beberapa momentum aja mereka bisa ngebalikin secepat ini. Buset, ini apa ini tadi? Itu Ruby Dede, Bor. Ruby Dede, Bor. Mau bikin BOD, Bor. Udah Bloodlust. Udah Antivirus, Athena. Dan kawan-kawan. Tapi itu double marksman sih. Double marksman yang pasti susah banget. Buat Burmese. Ya makanya aku bilang, di game kali ini yang megang adalah Burmese. Burmese udah mah ini dengan menit segini double marksman. Udah wah. berat. Berat, Pak. Ya, kalau dari brandnya tadi mereka bisa main agak sedikit cepat karena mereka kan punya lane slot Yep. kan. Otomatis mereka harus ngajak main cepat. Tapi ternyata bisa dibawa gitu loh, dibawa oleh Burmese masuk ke late game memaksimalkan mungkin kayak beberapa peluang-peluang kecil. Dan ya itu membuat kayak semuanya berbalik ke Burmese Gold langsung gol-golnya terbang men. Nih, kita lihat aja bagaimana combo dari tim-tim penculik Brand Esports Tim ya. penculik. Ada Sylvana, lalu ada Baxia juga tadi. Sementara itu udah ada hujan api palapa Pak Kau yang langsung turun menuju ke Land of Down. Ada stiker yang udah dikeluarkan, dicolok, nggak kena siapa-siapa. Telur duduk galau kali ini. Kita lihat telur dadar di gunung. Aduh sakit. Digulung, langsung diukir, dibor itu batunya jadi ukiran kelar-kelar ya. Iya, tapi untungnya dari tim Burmese Gold yang seperti aku bilang ngomong awal di awal, itulah buat kenapa aku pilihan kali ini jatuh terhadap Burmese Gold. Ya, I mean like dari brand sendiri mereka punya lane slot. Mereka pasti ngajak buat main cepat kan. Lane slotnya yes, bener bisa meledak-ledak di awal-awal. Tapi sayang sekali sih kalau aku bilang tadi ada celengan yang pecah 2 biji itu loh. Itu yang ngebuat langsung kaya. Langsung bisa dapetin resource yang dibutuhkan buat dapetin item. Selain itu, Brand Esports asuransinya tuh agak kurang tepat menurut aku. Dia mengasurasikan terhadap seorang Parsha. Menurut aku bakal gampang banget di pick off, bukan punya damage per second. Mungkin dia punya high ground defense yang cukup tinggi. Tapi ketika head to head team fight, dia butuh DPS, sedangkan para pemain dari tim Burmese Goals-nya 2 bahkan sampai 3 ya. Enggak, 1, 2, 3, 4 bisa ngedive ke arah Parsha. Tadi ya, Flick sama Ijek buat tampilin Ribo. Langsung bubar tuh inhibitornya yang di atas. Ya kan? Seperti yang aku bilang, dari Ruby Dede juga bisa pakai wall charge, dari Kit juga bisa masuk, bahkan dari D-nya dengan Blazing Wet enak banget dengan stack 10-nya. Coba lihat dia udah nggak, speednya udah nggak tertahankan lagi gitu. Nah, ngambil lagi, nahan dulu di sana. Kayaknya nggak dapet ya tadi. Tuh kan, Ya, putus hilang. stacknya. Ya. Soalnya pas minionnya ke bawah, tapi Pew ini bakal coba dijaga. Langsung ada saat sama force ke arah belakang dibuka. Langsung ada Oli bocor kali ini. Damage masih bisa ditahan oleh seorang Flaptisi. Latih hanya membuka vision saja di sini di arah belakang sana. Para pemain dari SD kita juga maybe sudah berada di arah rumput. Akankah dari ini dibubarkan oleh Bapak Satpol Brand Esports? Tapi kali ini lihat langsung ke arah belakang. Pew berhasil mendapatkan satu buah D. Nggak mau di follow up lagi. Dia memilih untuk mundur. Dan bahkan Ribonya dengan Winston Thatcher hanya mendelay kematiannya saja. Kali ini udah kehilangan satu. Dibebas bahkan dengan Blazing Duet ke arah belakang. Kaltezinya pun gak berani ngapa-ngapain. Dia fokus di arah base saja Pak Mulu. Nggak bisa lagi sepertinya karena satu pun hero dari Burmese Gold pun udah sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan di menit-menit segini. Sekarang hanya ada 1, 2, 3 hero dari Brand Esports, bahkan satunya nggak bisa balik gitu. Nggak bisa balik, hanya ada 2 orang yang nge-defense di area base turret ya. Dilempar keluar, ditabrak, Immortal yang pecah, tapi itu hanya akan memberikan dia sedikit waktu. Apakah dia bisa pergi? Enggak, ternyata Ace benar-benar membalas semua Ini kaca. bencana. Burmese Gold bisa mengamankan poin yang keempat di game yang keempat kali ini. Sorry,
Poin yang kedua di game yang keempat. Iya, poin yang kedua di game yang keempat. Luar biasa, luar biasa. Skor 2 sama. Luar